kehidupan yang kekal. Jadi di dalam Alkitab di Lukas 18 ya ayat 18 sampai 24 ada satu cerita perumpamaan, yaitu mengenai apa? Yaitu seorang pemuda. Dia juga dituliskan dia sebagai pejabat. Dia mempunyai satu kesempatan yang sangat spesial. Kenapa? Dia bisa bertemu dengan Yesus secara langsung. Nah, setelah bertemu dengan Yesus, dia bertanya, "Guru yang baik," dia memanggil Yesus guru yang baik. "Apa yang harus saya lakukan untuk mendapat hidup yang kekal?" Sewaktu anak muda ini bertanya, dia sendiri dia beranggap bahwa dia adalah orang yang baik, sehingga dia berani menanyakan kepada Yesus. Nah, jadi Yesus mengetahui hati dari si pemuda ini. Dia merasa dia adalah orang yang baik. Ya, memang dia adalah orang yang baik. Di cerita ini berikutnya adalah Yesus bertanya, "Kenapa engkau mengatakan engkau orang baik? Sedangkan tidak ada orang satupun yang baik kecuali Allah." Yesus menjawab, ya, anak muda ini dengan jawaban seperti ini. Lalu Yesus bertanya, "Engkau tentu tahu hukum Tuhan, yaitu tidak boleh berzina, tidak boleh berbohong, tidak mencuri, harus menghormati orang tua." Nah, jadi waktu Yesus menyebutkan beberapa hal ini, anak muda ini dengan satu kepercayaan diri, dia bilang, "Itu sudah saya lakukan dari sejak saya kecil, muda." Jadi dia benar-benar orang yang takut akan Tuhan. Ya, menurut adik-adik, orang seperti dia itu, bisakah mendapatkan keselamatan? Dia sudah menjalankan perintah Tuhan. Ya, dia tidak mencuri. Jadi padahal Yesus berkata, tidak ada satu orang pun yang benar, hanya Allah saja yang benar. Nah, jadi di sini kita lihat sering kita masalah utamanya bukan anak ini kurang baik, tapi keselamatan itu di mata Tuhan bukan bergantung kepada apa usaha kita, apa kebaikan kita. Jadi karena kita semua adalah orang yang sudah jatuh dalam dosa, tidak ada satu orang yang benar, kata Yesus. Itu maksudnya kita semua di mata Tuhan adalah orang berdosa. Jadi itulah sebabnya pada saat kita bilang kita sudah menjalankan semua perintah Tuhan, tapi ada satu hambatan, hambatan supaya kita mendapatkan keselamatan. Apa hambatan si pemuda ini? Ternyata waktu Yesus mendengar dia menjawab, "Saya sudah melakukan semua ini," Yesus sama sekali tidak terkejut. Yesus menambahkan satu lagi. Dia kan menanyakan, "Apa lagi yang saya harus lakukan?" Lalu Yesus menjawab, "Juallah semua hartamu, lalu bagikan kepada orang miskin. Datanglah kepadaku." Itu apa maksudnya? Maksudnya si anak muda ini ternyata adalah banyak hartanya. Jadi itulah yang menghambat. Yesus bukan bermaksud supaya dia menjadi miskin, nanti dia jual semua maksudnya itulah hambatan hatinya. Hatinya tidak sepenuhnya mau datang kepada Tuhan. Pada saat dia mendengar
Yesus berkata, jualah semua hartamu dan bagikan. Bagaimana reaksi anak muda ini? Dia sangat sedih. Ya, dia sangat sedih. Karena dia memikirkan, wah, hartanya saya banyak. Itulah menandakan bahwa hati si pemuda ini, ya, harta itu lebih penting buat dia daripada Tuhan. Yang Yesus maukan adalah Tuhanlah yang paling penting, ya, yang diutamakan, ya. Jadi pada saat kita dalam hidup kita dihadapkan satu pilihan ini, bagaimana? Seperti anak muda ini, sulit bukan? Kita juga sama. Kita banyak hidup kita waktu kita, ya, dihadapkan pilihan mau ke gereja beribadah, kita selalu, ya, berpikir saya mau senang-senang dulu, ya kan? Ya, kenyamanan saya itu semua hambatan. Jadi masalah dosa itu bukan mengenai perbuatan saja, pikiran kita, perasaan kita. Oleh sebab itu Yesus berkata, tidak ada satu orang pun yang baik, hanya Allah yang baik. Dia mengetahui, ya, apa yang kita pikirkan. Jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa keselamatan itu bukan, ya, dilihat dari usaha atau apa yang kita lakukan, ya, kebaikan apa yang kita lakukan. Tapi keselamatan itu hanyalah anugerah Tuhan. Hanyalah anugerah Tuhan. Kita tidak bisa, ya, datang ke Tuhan. Tuhanlah yang datang ke kita, mencari kita. Jadi ini hanyalah anugerah Tuhan. Kita semestinya setiap kita harus mempunyai iman keselamatan yang, ya, hanya percaya bahwa anugerah keselamatan Tuhan saja yang melalui Yesus Kristus bisa memberikan, ya, hidup yang kekal kepada kita, bukan melalui usaha kita, perbuatan kita. Iman keselamatan berdasarkan perbuatan, yang menentukan keselamatan itu kita sendiri. Perbedaannya, ya. Iman keselamatan berdasarkan perbuatan, yang menentukan itu kita. Tapi iman keselamatan yang berdasarkan anugerah Tuhan, yang menentukan adalah Tuhan. Jadi kita, ya, waktu kita memikirkan apakah saya sudah mendapatkan keselamatan, kita sudah tahu, ya, bukan apa yang saya miliki, tapi kita perlu pertolongan anugerah Tuhan. Untuk supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan keselamatan. Ya, lalu inilah, ya, yang terakhir yang Bapak simpulkan, bahwa keselamatan itu adalah merupakan anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan bagaimana? Ya, melalui Yesus. Dia telah mati. Dia di atas kayu salib. Dia untuk apa? Mati untuk dosa-dosa. Sehingga dengan demikianlah kita harus dengan iman datang kepadanya. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan anugerah keselamatan yang sudah, ya, diberikan kepada kita. Bukan artinya kita tidak usah melakukan perbuatan baik. Kalau begitu saya percaya saja, bukan itu. Jadi tetap kita melakukan kewajiban tanggung jawab kita, melakukan perbuatan yang baik. Tapi itu bukan, ya, penentu, ya, penentu untuk mendapatkan keselamatan. Penentu untuk mendapatkan keselamatan adalah anugerah Tuhan. Kita harus mencari keselamatan itu dari Tuhan. Ya, demikian kita, ya, selesai, dan Bapak mau mengajak kita menyanyikan, ya, untuk mengakhiri
ibadah singkat ini, mari kita menyanyikan satu kali lagi. Setelah itu Bapak akan tutup dengan doa. Sekarang nomor 5, kita menyanyikan, membuka suara menyanyikannya satu kali lagi. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu, agar iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata. Bapak akan menutup ibadah singkat ini dengan doa. Ya Bapa kami di surga, kami sekali lagi berterima kasih karena pada siang hari ini dalam waktu yang singkat kami boleh renungkan bagian firman Tuhan tentang pengharapan keselamatan. Di mata Tuhan segala sesuatu mungkin. Bagi manusia yang tidak mungkin, di mata Tuhan itu selalu mungkin. Biarlah kami dengan keadaan apapun, kami tetap mempunyai pengharapan. Karena keselamatan itu bukan apa yang kami lakukan, tapi itu hanya semata-mata anugerah Tuhan. Biarlah kami bisa dengan hati sepenuhnya datang kepada Tuhan. Kami tidak mendapat hambatan-hambatan yang lain di dalam perasaan hati kami, sehingga kami sulit datang. Hati kami tidak sepenuhnya mengutamakan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kepercayaan yang sungguh-sungguh hanya percaya bahwa Tuhan bagi orang yang tidak mungkin, Tuhan sendiri yang memungkinkan. Berilah kekuatan, tambahkanlah iman kami, terus bersandar kepadamu di dalam menjalankan hidup kami. Kami sewaktu menghadapi pilihan masalah, kami dikuatkan. Kami tidak lari dari Tuhan dan mencari jalan yang lain, tapi mencari Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami dan terus memimpin kami, dan kami setia dan taat mengikuti-Mu. Mau diajar mengikuti firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Ya, jadi sudah selesai.